Ngadi-ngadi. Gimana? Udah lama nih nggak siaran sama Messi. Aduh, tos dulu dong. Wih, biar nggak selek. Aduh, potong jadwal lu nih. Gimana Bung Renhat? Baik. Baik-baik ya. Kenapa Bung Renhat kenapa? Kenapa mau di ini? Oh mau diinin. Kalau di Broncos. Ini ada dua pandit Spurs. Yang satu emang fans Spurs beneran. Yang satu pernah dikecewakan sama Spurs. Sekarang udah. Waduh. Tapi tetap pakai baju putih ya. Lo nggak Bung Renhat? Ya. Nggak nanya sama Hanif. Lo nggak ini? Maksudnya Kenapa? nggak kapok gitu belajar dari Hanif kemarin. Bayarin tiket New York buat Coach Yassin. Masih dukung Tottenham Hotspur juga. Hanifnya? Hanif kan dukung, kemarin sempat dukung. Oh iya. Karena mau Ini dibuat gua bisa tutup besar. dulu. Kalau Bung Renhat masih ngedukung Tottenham sekarang? Gua bukan mendukung, tapi gua simpatisan mengharap-harap mudah-mudahan ada perubahan. Iya. Apapun yang terjadi, kita tetap dukung. Kalau simpatisan hari ini juga ada yang berulang tahun para simpatisan. Udah, kalau kita masuk ya kita ngomongin saat ini sama Bung Renhat dan juga Bung Hanif. Tahu lah nanti malam juga ada big match. Wih, Big match ya? Masih big match ya? Masih big match. Betul dong. Big match papan tengah. Iya. Big match Tapi gua ngomong ah. Ntar kena di gua lah. Ya kan Tottenham nggak ikutan di situ. Kalau City, iya. Big match buat gengsi mereka sendiri gitu ya. Ada MU Arsenal dan juga ada menjelang pertandingan-pertandingan lain dan juga kita ngebahas juga ntar Liverpool. Kalau kita ngomongin tapi sebelum ngomongin big match kita dari pemanasan dulu dong. Timnya CEO Liverpool harus dibahas karena kemarin juga menang besar. Ini kalau kata CEO mainnya mengerikan, kalau menggairahkan, kalau kata Jasin mainnya mengerikan. Kalau kita ngomongin tapi sebelum ngomong permainannya ngomongin soal Diogo Jota. Ini kalau Diogo Jota video dari CEO. Nih kita lihat dulu video dari CEO. Kalau ngomong lu benar ada video dari CEO. Coach Yassin bilang Liverpool tuh kecanggihan ya nggak sih? Iya, Canggih. benar, Iya, emang lagi canggih di musim ini. Berarti Asli gue ngeri liat Liverpool main. kan gue bilang. bergairah gitu musim ini. Berarti Asli gue ngeri liat Liverpool main. kan gue bilang. bergairah. Kita nontonnya juga seneng gitu kan. Teruslah begini ya. Yang seneng fansnya Liverpool, gue sebagai fans netral, gue sangat menikmati gaya Liverpool main, sangat amat. Cuman ngerinya kan kalau ketemu Arsenal itu yang ngerti nggak? Ya itu semua para pandit termasuk CEO sudah memprediksi Liverpool tidak akan kesulitan menghadapi Everton dengan gaya permainan yang sangat ngeri sekarang. Kalau kita ngomongin sebelum ngomongin Diogo Jota, kalau kalian melihat permainan Liverpool tadi lu juga sempat bilang sangat bagus mainnya. Ini Liverpool secara permainan lebih komplit lagi nggak dibanding tahun lalu, lebih mengerikan lagi nggak? Ya menurut gue sih ini yang agak hilang ya menurut gua, kan kemarin tahun lalu dia agak terseok-seok. Mungkin banyak orang bilangnya Van Dijk hilang gitu. Tapi kan yang lebih penting lagi trio Firmansyah tidak bekerja sebagaimana 2-3 musim sebelumnya di mana mereka padu banget. Dan ini mungkin terjadi karena faktor stagnansi di mana mereka nggak ada kompetisi nih gitu. Ya masa di Vogue Origi gitu kan buat jadi kompetitor yang 3 monster di depan. Dan menurut gua Diogo Jota ini memberikan tekanan at least terhadap salah satu dari Firmino maupun Sadio Mane gitu, karena mereka nggak lagi secara nyaman memastikan diri mereka ada di starting 11 week in week out gitu kan. Dan yang terjadi adalah justru on top of memberikan tekanan kompetisi, dia memberikan dimensi permainan yang berbeda nih Ji gitu, terutama ketika Firmino nggak tampil sebagai starting 11 gitu. Dia memberikan opsi permainan yang berbeda untuk Liverpool yang justru dalam counter pressing dan terjadinya counter attack yang cepat itu Diogo Jota sangat mematikan. Tapi kalau kita ngomongin Diogo Jota ini kita tahu lah Liverpool ini udah punya sistem yang pakem gitu. Bahkan ketika bukan Jota pun yang main, kadang di Vogue Origi pun, bahkan kemarin Minamino pun bisa juga ngegolin kalau memang timnya sudah berjalan dengan baik gitu. Kalau Bung Renhat ngeliat Jota, apakah memang pemain yang spesial atau memang dia terbantu dengan sistem Liverpool yang sudah sangat jalan juga? Dia ketemu kliknya dengan pola permainan yang diinginkan sama Klopp. Cuma masalahnya nih, ini Liverpool ya, dia lagi ending bagus nih sekarang. Tapi nanti kalau pas festive period di Desember, Januari, itu kan ada pertandingan-pertandingan lawan tim-tim dari London nih. Ada Chelsea, ada Brentford segala macam. Nah ini mungkin jadi masalah. Nah kemarin kan juga Firmino itu tidak bermain karena faktor cedera. Daftar cederanya udah mulai banyak nih satu. Kita juga ingat tahun lalu juga begitu. Mereka sedang bagus-bagusnya, ada timpang. Jota tuh sebenarnya udah skema utama, bukan lagi skema pelapis kayak tahun lalu masih pelapis. Tapi sekarang udah skema utama. Masalahnya bagi Klopp kalau ada perubahan skema utama ketika kompetisi berjalan. Dan itu kerap terjadi either di festive period atau di Februari. Kadang-kadang di fase knockout, di fase knockout Liga Champions dia kadang ada masalah di situ. Nah itu tuh ujiannya bagi Liverpool.
apakah dia resisten apa enggak? Nah, kalau gua boleh tambahin, ini kan kalau Diogo Jota menurut gue ini kan tipikalnya pemainnya Jurgen Klopp banget gitu. Dia kan selalu ngambil pemain atau let's say Michael Edwards lah yang memilih pemain dengan masukan dari Jurgen Klopp gitu. Kalau lu lihat tipe Andy Robertson, tipe Mo Salah, tipe Sadio Mane, bahkan Roberto Firmino. Itu kan bukan datang ketika pemain yang udah jadi bintang. Tapi dia Klopp bisa memastikan dengan skema permainan yang dia ramu dan cara bermain, dia bisa membuat pemain-pemain di level ini membuat lompatan yang signifikan dari pemain bagus jadi pemain kelas bintang nih, Ji. Dan menurut gua Diogo Jota is a star in the making gitu. Karena dia udah punya ingredients-nya, begitu dia mendapatkan konsistensi, menit bermain yang pas, kemudian nempel sama siapapun pemain depan yang seperti Firmansyah, itu akan menjadi satu lompatan lagi yang membuat nanti kalau dijual ini mungkin bisa kejadian kayak Philippe Coutinho, gitu kan? 100 juta. Iya, gitu. Maksudnya jual gagal di tempat lain. Hanya Nggak, maksud gua hanya cocok di Liverpool. Tipikal Liverpool lah, jual buat profit gitu loh, Bang Ben. Iya. Tapi ini kan kita belum melihat nanti ketika ada Piala Afrika, dan kita tahu juga kedalaman skuad Liverpool nggak cuma di lini depan, di lini tengahnya pun tipis banget. Ini apakah menjadi tanda tanya nanti di bulan Januari dan sisanya ini Liverpool yang paling rentan dibandingkan dua pesaing terberat lah, ibaratnya kita bisa sebut Chelsea sama City di sana. Lu melihatnya gimana? Kalau dari gue sih, gue ngelihat ada potensi pemain-pemain mudanya Liverpool bisa step up gitu, kayak Curtis Jones, Harvey Elliott gitu kan. Dan obviously yang dia ambil pemain-pemain pelapisnya kayak Diogo Jota kan sengaja diambil bukan dari Afrika untuk menutup kesalahan itu. Dan menurut gue tergantung ya, maksudnya jadwalnya. Apakah ada lagi yang bikin cedera? Karena kan pertandingan berurutan di bulan Januari ketika Carabao Cup balik, terus juga nanti mulai ada FA kan, gitu kan? Itu bakal menjadi kadang ada pertandingan setiap 2 hari gitu. Kalau ada yang cedera, ini bakal berbahaya Liverpool karena secara bench itu nggak sekuat quote unquote Chelsea dan Manchester City. Yang gue sayangkan itu adalah manajer non British itu terkadang kurang fasih bermain di Premier League. Mereka tuh masih berpikir, walaupun udah jalan ini, Jurgen Klopp ini udah musim ke-4 ya. Udah ke-5 ya. Nah dia masih gagap. Pergantian pemain tetap 3, jangan lupa. Dan Liverpool sampai sekarang walaupun udah leading begitu banyak, kemarin lawan Everton itu mereka bermain semua pergantian pemain di atas menit 75. Sangat riskan, men. Sangat riskan. Mungkin karena kemarin sempat ngambek, Bang. Kan salah kan menit 70 ditarik lo langsung ngambek. Langsung ini, itu juga. Nah, itu besok-besok sebenarnya harusnya itu nggak harus bisa keluar kayak gitu, tapi dengan ngambeknya dia membuat Salah itu akan tetap dimainkan. Dan kalau ingat ya, 13 gol di Premier League, 6 gol di Champion, salah lagi. Ingat kegagalan Liverpool di final Liga Champion? Karena terakhir. Faktor cederanya salah. Enggak, faktor dicurangin sama Ramos kalau kata orang Liverpool. Enggak, kalau kata orang lain faktor Karius yang bego. Artinya, gue ngelihat ya Jurgen Klopp udah level dunia gitu, tapi masih gagap main di Premier League. Tapi kan kalau kita ngomongin, ya itu kan di final yang sebelumnya. Tapi tahun depannya dia bisa. Tahun lalu kan begitu juga. Ya, karena tapi banyak pemain cedera kan. Kalau tahun ini misalkan nggak ada pemain cedera. Artinya gini, Ji, lawan Southampton 4-0. Buat apa sih skor segitu gede? Yang penting, ya. Yang penting harusnya menang dipikir, karena ini lari maraton. Nah, itu yang disalib sama Pep Guardiola di fase kedua. Gue suka bingung sama Bung Menhard, kok bisa ngomongin Jurgen Klopp segitu sadisnya, sementara Tottenham di situ-situ aja gitu. City tapi kalau lu sekarang City juga kita tahu sekarang skuadnya juga nggak sedalam sebelumnya gitu kan. Kita tahu Aguero udah nggak ada kemarin, terus juga banyak Ferran Torres juga kemarin sempat absen. Lu ngelihat kedalaman skuad ini udah cukup untuk mengarungi dengan sekarang gaya mainnya Liverpool. Menurut gue lebih ngeri dibandingin City. Lebih ngeri karena lu ngelihat pressing yang begitu luar biasa gitu. Tapi kalau lu ngelihat skema, ini kan dua permainan yang berbeda. Satu ball possession base, satu lagi kan counter pressing gitu. Nah kalau gue lihat sih, jadi justru gue worry yang kemarin di pertandingan kemarin itu menunjukkan bahwasanya kalau lihat lu benchnya, yang pemain senior cuma Jack Grealish bro, gitu kan. Sisanya ya pemain muda gitu kan. Karena ada banyak banget pemain yang cedera kayak Walker, John Stones, kemudian Kevin De Bruyne. COVID kan ya, habis COVID isolasi. Cuman yang menarik dari City itu adalah lu nggak bisa menebak pemain mana yang lagi bakal on form. Siapa yang bisa nyangka Bernardo Silva 2 bulan yang lalu bahkan nggak bisa masuk ke starting lineup. Sekarang mainnya lagi bagus-bagus banget bro. Fantastis, jangan mainin City. Susah. Raheem Sterling 2 bulan lalu nggak masuk starting 11. Sekarang 3 pertandingan 3 gol gitu. Itu yang bikin beda di Manchester City. Karena
nggak ada di atas kertas, nggak ada starting 11 nama bench. Nggak ada yang pakemnya Nggak gitu ada ya. yang pakemnya. Bahkan kayak Phil Foden gitu kan. Lu bisa main di tengah, bisa main di sayap, bisa main false nine gitu. Jadi menurut gua justru ini yang menjadi keunggulan Manchester City ketimbang Liverpool. Liverpool udah kebaca lah gitu. Pasti mainnya bakal kayak gini. Pasti harus lu either lu parkir bus atau gimana gitu kan, counter attack-nya masih cepat gitu. Nah, kalau City lu nggak bisa tebak gitu. Itu yang menurut gua akan membuat Manchester City punya sedikit keunggulan ketimbang dua pesaing yang lain. Kalau Chelsea menurut lu, tapi kan kalau Chelsea kedalamannya juga nggak kalah Yes. mewah kan sebenarnya Betul. dibanding Liverpool, bahkan lebih mewah Chelsea sebenarnya. Buat gua Chelsea punya satu problem sekarang. Apa? Romelu Lukaku. Buat gua ya gitu. Kenapa? Iya. Mahal banget loh ini. Iya, ini striker mahal. Harus diakomodir masuk first 11 gitu Iya, kan. iya. Tapi dia main lebih bagus tanpa Lukaku. Iya, gua juga Gitu. setuju sih. Nggak bisa nggak lebih unpredictable Iya, tanpa Lukaku, dan terbukti kan setengah musim kemarin itu mereka main tanpa striker, mereka akhirnya bisa merengsek ke 4 besar plus menang Liga Champions. Ini terbukti sebuah pakem yang udah berjalan, dan sekarang kita lihat dengan adanya Lukaku, Tuchel ini harus mengakomodir gitu Ji, dan beberapa kalau ketemu kayak Chiellini gitu kan, Iya, bener, ya Ci. udah kebaca cara matiinnya Di gitu. Inter mati lah, tapi kan berarti artinya kan nggak mungkin orang fans Chelsea bisa bilang atau manajemen Chelsea bisa bilang kita beli Lukaku digunakan di saat kita lagi buntu dalam serangan, baru kita masukkan Lukaku Yes. karena harga segitu pasti mau nggak mau dia jadi starter gitu Iya, kan. sama kayak Ronaldo, ya nggak? Sorry, Ronaldo murah. Ronaldo Gajinya gila. Ya, MU kan tim terkaya, biasa aja. Gimana Bung? Aku melihatnya juga itu fenomena yang menjadi masalah atau justru belum kelihatan buat Chelsea, karena kan kita tahu Romelu Lukaku kemarin di awal bagus terus kemudian kena Lu cedera. lebih seneng lihat Chelsea tanpa Lukaku atau dengan Lukaku? Coba. Kalau gue ngeliat Tapi daripada Werner, gua kemarin pas MU lawan Chelsea ngeliat Werner pegang bola, aduh lega Werner. Nggak kan Terhibur gol, ya, terhibur. terhibur. Nggak kan gol kalau Werner, kalau yang lain gua serem gitu. Nggak, kalau gue ngeliat ini Chelsea ini ya, ini kan kalau tahun lalu sebenarnya dia miss fokus. Kalau dilihat gagal total lah di tahun lalu, beli begitu banyak, harapannya datangnya Tuchel bisa menjembatani pemain-pemain Jerman yang ada di ya, sana. Havertz. Tapi itu kan teori-teori media tuh yang bilang begitu. Nyatanya nggak ada tuh kayak gitu. Nah jadi kalau ngelihat prestasi dia di Premier League ya, lagi-lagi kalau kita berbicara di Premier League, dia harus ngebanting fokus emang J. Ngebanting Ya, fokus jadi ngebanting fokus, dia benar-benar harus total bermain di Premier League. Kalau Premier enggak, League, kalau ya. enggak dia hilang pace di situ. Karena gila, City lagi bagus, terus juga Liverpool lagi bagus. Jadi dia benar-benar banting setir. Jadi kayak lu bilang tadi, siapa nih kira-kira yang cukup pantas dimainin kalau nggak Lukaku yang mandatori? Ini kan pertanyaannya kan gitu kan. Siapa nih yang mandatori ini sebenarnya yang bisa dimainin? Ya gue lihat nih dengan keberhasilannya Tuchel sebenarnya tanpa Lukaku kan tahun lalu gitu. Nah ini yang harusnya balik lagi ke kemarin. Asal itu tadi kalau dia mau push di Premier League. Ya. Cuma terkadang tuh kalau dia udah ngelihat undian dan segala macam dia bermain di Champion, dia bisa banting setir itu, dan kalau berbicara Premier League dia bisa hilang. Tapi kan kalau kita tahu musim lalu ya kurang fair juga kalau tadi Hanif mungkin bilang setengah musim kemarin, karena dia belum menjalani liga satu musim kan tahun lalu, dan juga kita tahu berbagai permasalahan Chelsea adalah minimnya gol dari para strikernya. Dia lebih banyak dari second line, dari main tengah, bahkan musim ini Reece James yang jadi top skornya. Artinya sebenarnya Lukaku bisa menjadi solusi mereka dong di saat memang Werner kurang bisa diandalkan ngegolin, Havertz kurang bisa diandalkan ngegolin. Nggak ada lagi opsinya kan untuk lini depan. Ya ini kan permasalahannya adalah bagaimana Tuchel bisa bikin si Lukaku ini fit dengan style of play-nya Chelsea. Atau dia harus merubah gaya mainnya, mengakomodir gaya permainan Lukaku, kan gitu kan. Karena di era Inter kan bola ke arah Lukaku Bola semua. ke Lukaku. Dan dia nggak banyak jemput ke belakang. Iya, dan kalau lo lihat butuh 2-3 defender buat jagain nih orang. Akhirnya Lautaro Martinez yang dapetin ruang gitu kan. Atau dia nyelesain sendiri dengan skill individunya, karena kan yang kita tahu semua back Serie A bilang Lukaku ngebully mereka gitu loh. Kecuali Bonucci Chiellini ya. Nah, bedanya di Premier League lu kalau mau main kayak gitu semua badak bos gitu maksudnya. Kan Liga Premier adalah liga dengan kekuatan fisik paling bahaya, paling berat gitu. Makanya Timo Werner kesulitan, makanya dia ngandalin pace gitu. Nah, permasalahannya kan itu, apakah Lukaku bisa masuk ke fit style of play-nya? Kan banyak nih Ji, yang di musim ini yang kayak begitu, yang belum. Bahkan arguably Jack Grealish tuh belum nyetel di City gitu. Or maksudnya even Jadon Sancho di awal-awal belum tahu nih gitu. 1-2 match masuk. Tapi Masuk, kalau gitu. kalau Belum week in, week out ya. belum. Nah, itu seberapa cepat ini adaptasi permainan si Lukaku terhadap tim Chelsea sekarang bisa berlangsung. Kalau enggak ya Tuchel sebagai pelatih yang tidak miskin taktik mesti punya opsi B untuk memaksimalkan Romelu Lukaku. Tapi memang ada kekurangan. Tuh si Lukaku sekarang nih, cover area dia berkurang. Kalau Conte bilang sebenarnya dia ada penurunan grade di situ.
Dia cover area dia nggak seperti ketika dia bermain di Inter. Walaupun itu tadi dia tugas dia kan sebenarnya ada berubah nih di era Tuchel dengan Conte. Dia cover area itu penting karena berkali-kali keberhasilan Lukaku bersama Conte itu karena pertama dia dipaksakan bermain di cover area yang lebih banyak di setengah dari skema serangan. Ya karena di Serie A Terus back-backnya bisa dilewatin segampang itu kan. Dan Beda sama di Premier dia League kan. benar-benar di-push sama Conte. Lu emang mati aja di-push banget. Jadi dia naik gitu. Nah, di Tuchel nggak kayak gitu. Karena secara pace Italia lebih lambat ketimbang Premier Nah, di League. situ dia ketemu batu di situ. gitu. Oke, kalau dari 3 tim ini menurut kalian sedikit aja mana yang paling rawan buat flop? Karena ini kan kelihatannya sangat ketat. Pasti tapi kalau kita lihat dari berkaca dari beberapa tahun terakhir pasti United juga tinggal nggak masuk ya, Ji? Hah? Nggak masuk ya? Nggak dulu ya? MU, Spurs, Arsenal, dah keluar dulu lah. Ngaku tiga tim. Gue masih inget terakhir kali gue Panji jadi pandit ya sama gue. Masih belain Masih Ole. belain, iya. Masih belain Ole. Tapi tahun lalu kan Itu berarti suaranya sama kita. Tapi kan tahun lalu setuju dong dia Panji peringkat itu 2. bareng kita berarti mempertahankan Oli. Iya, nggak apa-apa. Memberi nggak apa-apa. kebahagiaan Gue bagi bikin tim lain. DP jadi rame aja. Kalau nggak kan DP nggak rame, udah nggak ada pengacara oleh kan. Sekarang kalian milih siapa? Tiga tim itu siapa menurut kalian paling rawan buat flop? To be honest, Liverpool buat gua. Hah? To be honest, Liverpool. Bukan Chelsea ya? Bukan. Lo? Gue Chelsea. Lo Chelsea? Gua Chelsea. Kan kenapa? gua- kan- Enggak sedikit, kan- kenapa? Kenapa Liverpool? Ini akan mengulang lagi musim lalu. Karena Begitu kekhawatiran masuk fisiknya dan juga ada Piala Afrika gitu. Festive period tadi, ya. Oke. Dan Piala Afrika di awal tahun. Itu akan jadi masalah tuh. Oke, lu kenapa dari Chelsea? Kalau gue sih yang pertama materi pemainnya tuh nggak sementereng City dan Liverpool, Liverpool. ya. Kalau coba lu lihat deh 3 pemain depan Chelsea. Kalau lu compare dengan City dan Liverpool, nggak sementereng itu Ji, gitu. Apakah lu bisa membayangkan Hakim Ziyech, kemudian Mason Mount, atau Callum Hudson-Odoi, atau Timo Werner gitu kan bisa masuk ke tridentenya City atau Liverpool? Nggak bisa bos gitu. Nah ketika itu nanti nggak bekerja atau adaptasi Romelu Lukaku nggak smooth, Jalan ya. menurut gue bakal terjadi masalah sampai unless Tuchel bisa menemukan solusi dengan taktik lagi kayak kemarin kan awal-awal kan dia mengadres permasalahan itu dengan mengganti taktik menjadi 3-4-3 kan gitu. Nah, kecuali itu bisa dilakukan lagi dan menemukan satu skema gitu yang bisa menjadi opsi yang berbeda. Berarti mungkin jangan-jangan Tuchel lama-lama akan dengerin taktiknya Coach Jasin. Karena kan dia selalu bilang 3-4-3 ini harusnya bisa lebih baik dengan 4-2-3-1 kan. Kita lihat nanti. Jangan-jangan nanti bikin konten lagi YouTube. Tapi bisa Tuchel jadi gitu, Ji, ya kan? soalnya kan Ben Chilwell kan udah kena ACL ya. Gitu. Berarti dia kehilangan satu fullback atau wingback yang Wingback-nya. bahaya gitu. Kalau lo main dengan skema wingback gitu kan, itu kan menguras energi banget ya Bang Ben ya. Jadi lu tau lah siapa yang sering pakai taktik wingback. Pasti dia punya 2 sampai 3 opsi Conte di opsi. pasti ganti. Lu lihat deh di Inter Pasti babak kedua ganti. opsi wingbacknya banyak Ji, gitu. Bisa 2 sampai 3 gitu. Di Juventus pun juga sama. Ketika lu mau main wingback opsinya cuma 1, makanya kan Tuchel sampai ngomong, nanti kalau misalnya terjadi apa-apa atau gua harus mengganti starting 11 karena Marcos Alonso udah main 2-3 pertandingan beruntun, dia mau ganti Saul Niguez jadi wingback. Iya, kan Saul Niguez juga kan mikir ya, gue pindah dari Atletico karena gue nggak mau main jadi back, dikasih jadi back. Left wingback lagi. Oke, itu dia menurut kalian di tim kalau tadi versinya Bung Minhart juga ini tadi versinya Hanif, menurut kalian dari 3 tim ini yang mungkin berpeluang menjadi paling kuat juara musim ini, siapa yang kira-kira paling rawan untuk flop atau rawan jatuh dari persaingan tangga juara? Jawab aja di kolom komen. Dan sekarang kita ngomongin tim yang udah terlempar dari persaingan 3 besar lah kita. Termasuk Ada ngakuin loh, Ji. Nah, gue bahagia loh 2 bulan ini. Gue pertama kali ini siaran sama Panji ini, jadi gue happy gitu. Betul, Hanif nggak siaran 2 bulan.